Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Basic Jurnalistik. Topik kita kali ini adalah How to be a news anchor or news presenter and radio presenter. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk menjadi uh, presenter TV ataupun menjadi seorang presenter radio ya. Kira-kira seperti itulah topik kita. Semoga rekan semuanya masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk berproses ataupun belajar pada hari ini. Kita masuk kepada topik kita yaitu how to be a news anchor. Jadi kalau kita lihat dari segi definisi, news anchor report local, national, international news and event to the public on television or radio. Jadi seorang pembaca berita itu melaporkan berita baik itu di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional to the public, ke publik melalui televisi atau radio. Some specialize in certain topics such as sport and politics. Beberapa kasus pembaca berita itu juga ahli dalam beberapa topik seperti olahraga, politik ya. While other cover variety of event and happening. Jadi juga tahu dengan berbagai macam event dan hal yang lagi trending ya, gitu ya. News anchor might broadcast live from a television studio to travel site of an event, get together, share information dan kamera. Bisa saja nanti seorang baca berita itu juga menyiarkan berita itu secara langsung melalui televisi atau studio TV, ataupun dia langsung berjalan ke lokasi tempat kejadian ya, untuk mengumpulkan dan membagikan berita tersebut. Nah, gitu ya. Broadcast journalist research report to the news across broadcast channels, TV, radio, online. Jadi jurnalis penyiaran itu meneliti ya, mengobservasi dan melaporkan berita melalui channel penyiaran seperti TV, radio, dan online. You may be working behind the scene. Bisa saja nanti kita juga bekerja sebagai orang yang bekerja di belakang layar seperti peneliti ataupun produser ya. Finding out background detail about story or interviewing people. Nah, juga bisa membahas tentang latar belakang ya. Nah, latar belakang apa dari sebuah cerita ataupun menginterview orang. Atau bisa juga berdiri depan kamera atau radio sebagai reporter atau presenter TV atau radio. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, jurnalis itu nanti tentu saja dia akan meneliti dulu ya, mengobservasi dulu baru dia melaporkan ya. Nah, jadi observasinya semuanya selesai baru nanti dia laporkan. Oke. Apa saja yang dilaporkan ya tentang background detailnya. Nah, bisa juga nanti dia mewawancarai orang ya untuk mendapatkan berita itu. You will need to work tight deadline. Nah, jadi bisa saja seorang pembaca berita ataupun news anchor ataupun radio presenter bekerja dengan tight deadline. Jadi kurun waktu yang sungguh sangat cepat sekali untuk tenggat waktunya, gitu ya. Reporting breaking and folding news, melaporkan berita-berita yang lagi tune in ya, lagi-lagi yang memang ditunggu oleh orang ya atau masyarakat untuk mendapatkan berita tersebut ya, dan juga menginvestigasi dari cerita ya. Jadi kita juga harus sebagai seorang pembaca news anchor, kadang-kadang dia juga harus membuat berita itu terlebih dahulu setelah dia observasi.
Jadi setelah observasi langsung nanti news anchor itu dia akan membuat berita nanti ya. Nah, you may be working indoors or out in the field. Jadi bisa saja kita belajar dalam ruangan ataupun nanti di luar ya. You need to build use recording equipment. Nah, jadi pastikan kita membawa recorder ya untuk mendapatkan berita, dan juga ada mikrofon ataupun kamera supaya gambarnya lebih jelas ya. As well as be edit material, artinya bahan-bahan yang perlu untuk mengedit bahannya ya. It is highly competitive job, jadi merupakan pekerjaan yang sungguh sangat kompetitif di dunia penyiaran ini, for which you will need excellent English communication and IT skill. Jadi yang perlu teman-teman kuasai paling tidak adalah bahasa Inggris, baik itu berbicara maupun menulis, dan setelah itu adalah proses komunikasi, dan yang selanjutnya adalah IT skill. Nah, keahlian IT itu 3 hal yang paling tidak mendasar dari lulusan yang harus kita miliki besok ya, ketika kita ingin menjadi seorang jurnalis. Selanjutnya bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang pembaca berita itu TV ya, atau TV presenter? Yang pertama itu adalah researching new stories. Cobalah untuk menggali berita-berita yang baru ya untuk kita sampaikan kepada mereka ya. Mungkin dengan urusan tempat-tempatnya gitu ya. Nah, di mana lokasinya, apakah cerita ini hanya bersama kita saja atau perlu pula ke lapangan gitu ya. Nah, itu nanti tergantung dari penelitian dari berita tersebut. Selanjutnya pitching story ideas to supervisor. Jadi mengumpulkan ide-ide cerita dan melaporkannya kepada supervisor, jadi pengawasnya. Oke, apa ya hal-hal cerita yang bisa disampaikan ya, dituliskan saja. Oke, nanti kita masuk kepada proses pengeditan seperti minggu kemarin kita bahas. Scheduling and conducting interview to gain information opinion about story. Jadi bisa juga nanti menjadwalkan atau melaksanakan interview. Wah, jadi interview itu kalau bisa dia terjadwal dia. Dan juga ada pelaksanaan interview itu kita harus menyampaikan atau menanya dulu speakernya ya, narasumbernya nyaman atau tidak gitu ya. Dan juga kita harus mematuhi etika dari news ya. Jadi etika-etika dalam pemberitaan ya, seperti itu ya. Oke. Providing news and story update as information become available. Jadi selalulah kita providing news, memberikan informasi tentang berita dan juga story update agar informasinya lebih banyak tersedia. Selanjutnya ada choosing which stories to air. Pilihlah cerita yang akan mengudara dan membandingkan mereka dalam suatu bentuk logical order, cara berpikir yang baik ya. Cara berpikir yang tepat. Oke. Selanjutnya writing script to read on air. Jadi tulislah ya. Nulis itu kalau bisa tulisan kita bermasalah ya, pakailah komputer nanti itu ya. Tapi besarkan fontnya. Kenapa? Karena nanti kita bisa saja itu yang akan kita baca. Jadi kalau nggak nampak kan susah dia. Jadi kalau terlalu kecil misalnya font nanti, maka nanti juga nggak nampak tulisannya. Jadi usahakan ketika kita dalam proses menulis, maka tulisan yang akan kita tulis itu agak besar-besar ya ketika membaca itu ya. Karena nanti kita jarak antara kita dengan tulisan kita itu agak jauh, kadang-kadang seperti itu. Nah, dan juga nanti skrip itu penting juga sebagai pemahaman kita ya, kita hafal dia. Jadi kita santai dalam membacakan berita. Selanjutnya berkolaborasilah dengan reporter lapangan selama penyiaran live langsung ya. Sapalah para pemirsa kita dan juga teman yang lagi di lapangan
Nah, itu etika kan seperti itu. Selanjutnya adalah berkolaborasi dengan tukang foto, tukang video, nah, dan juga penulis serta editor dari untuk menghasilkan sebuah cerita. Jadi ketika bahan-bahannya sudah selesai, kita ambil ya, maka kita berkolaborasi kembali untuk mengumpulkan semua dokumen-dokumen atau bagian yang penting untuk menghasilkan sebuah cerita ya. Nanti kita susun dengan baik. Selanjutnya, participating in daily news briefing with the news editor reporter the staff. Jadi berpartisipasi dalam koran atau berita harian dengan direktur gitu ya, ataupun nanti GM-nya atau siapa, nanti tergantung dari bagaimana berita itu sampai kepada pimpinan kita ya. Biasanya akan sampai seperti itu. Dan bisa saja berita kita itu tolak ataupun ada pengeditannya ya. Selanjutnya adalah establishing a social media presence and using it to engage with the audience. Nah, sekarang ini media sudah lumayan bagus ya. Ada yang di Facebook, ada yang berita secara online, ada yang masih mempertahankan hal lama gitu ya. Ya tergantung dari bagaimana caranya berita ini dia dapat diakses orang dengan mudah ya. Kalau sekarang orang menggunakan handphone semua, maka dunia elektronik itu lebih banyak terpakai gitu ya. Nah, selanjutnya maintaining a network of industry context. Jadi mempertahankanlah orang-orang yang sudah bekerjasama dengan kita, mitra-mitra kita lah. Jangan sampai setelah kita dapat mitra maka tidak ada lagi kegiatan, jangan seperti itu ya. Maka kita harus selalu membentuk kegiatan komunikasi, berdiskusi dengan dengan pihak yang terkait ya, bagaimana cara mendapatkan ataupun berhubungan dengan para stakeholder kita ya. Jadi kadang-kadang bisa saja nanti kita sebagai pembaca berita itu kita berhubungan dengan siapa saja, bisa pejabat, bisa orang biasa dan sebagainya. Itu penting ya, supaya nanti ketika kita ingin membuat berita tentang mereka itu mudah saja. Selanjutnya, apa saja sih persyaratan dari seorang pembaca berita itu? Paling tidak news reporter degree. News reporter and correspondent in any form of media usually need to hold at least bachelor degree. These degrees are in the field journalism communication, available BA ya, or BS degree nih. Pada beberapa kasus memang diminta sekali yang tamatan itu kalau bisa dia memang memiliki jurusan jurnalistik ya. Nah, itu kalau bisa ya. Jadi memang jurusannya itu ya jurnalis kalau bisa. Tapi pada kenyataannya tidak selalu yang orang yang harus dari jurusan jurnalis lah yang menjadi pembaca berita. Ada begitu banyak kok orang yang misalnya dari semua jurusan juga banyak ya. Jadi tergantung lebih pada skill dan bagaimana cara kita mengasah diri kita dari hari ke hari seperti itu. Selanjutnya ada experience, pengalaman ini penting ya. Jadi selama kita proses perkuliahan, mungkin kita ada magang, ada PL sebagainya, itu penting ya. Lakukanlah proses 5W tambah H itu untuk proses membuat berita ya. Jadi pengalaman kita itu penting untuk menentukan apakah kita bisa masuk atau tidak nanti menjadi seorang baca berita. TV reporter generally begin their career for small broadcasting in system in town cities. Ini jangan berharap kita bisa langsung menuju TV nasional ya. Cobalah kita dulu masuk pada dunia dan pada level kecil, radio gitu ya. Radio lokal, setelah itu radio nasional, setelah itu mungkin bisa kita masuk TV nasional ya, ataupun TV swasta lainnya ya, tergantung dari kemampuan kita. Oke, jadi mulailah dari hal yang kecil, jangan selalu langsung kita dari yang besar sehingga kita susah nanti dalam memikirkannya ya. Oke. Selanjutnya inilah beberapa skill-skill yang penting untuk diasah oleh seorang pembaca berita TV ya. Nah, yang pertama itu attention to detail, jadi perhatiannya itu fokus ya kepada apa saja yang nampak. Itu akan bisa menjadi sebuah berita baginya. Jadi matanya itu ya mata-mata pencari berita ya. Oke, selanjutnya komunikasi itu penting, perlu dijaga supaya tidak bermasalah antar
pembuat koran gitu ya, pemilik koran, dan juga nanti misalnya teman-teman yang ada di lapangan yang membaca berita di lapangan gitu ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan baik. Jadi komunikasi itu penting lah ya. Bangunlah komunikasi itu dengan baik. Selanjutnya ada creativity, yang ini penting ya. Bagaimana cara kita membuat sebuah berita itu menjadi booming dia, menjadi bagus, menjadi headline dia. Nah, ini tidak bisa diajarkan, ini tergantung kitanya dan juga bisa kita membuat itu dengan banyak pengalaman ya. Jadi kalau pengalaman kita sudah banyak, maka kreativitas kita akan tinggi itu. Interpersonal skill ya, bagaimana caranya kita memiliki komunikasi pada diri orang lain ya, orang lain. Jadi bagaimana kita ramah tamah, sopan santun gitu ya. Nah, mungkin kita saja nanti ada yang tidak setuju dengan tempatnya karena ya harus berada pada lingkungan-lingkungan kumuh seperti itu ya. Jadi jangan harapkan kita hanya berada pada lingkungan-lingkungan yang ya pejabat semua terus kita nyaman, tidak ya. Kita harus bisa berada untuk semua lapangan seperti itu. IT ini jangan penting ya, jangan lupa ya. IT sekarang itu penting untuk merekam gitu ya, untuk wawancara, untuk mendapatkan berita juga bisa. Jadi berita-berita online kalau hard pun bisa lah nanti dibantu ya oleh tim kita. Tapi kalau dia online kadang bagaimana? Nah, kalau online itu memang harus kita paham juga caranya ya, biar kita tidak gaptek dalam usia muda. Literasi banyaklah membaca ya, jadi dengan banyak membaca pemikiran kita berkembang ya. Tidak hanya itu gitu saja sehingga kita merasa terkungkung dia. Jadi banyaklah membaca nanti itu. Perkaya bahan bacaan kita. Selanjutnya ada passion, sabar. Nah, ini penting ya. Jadi dalam proses jadi seorang TV presenter ataupun radio nanti sabarnya penting ya. Kadang-kadang kalau kita nak sabar bisa kita susah untuk mendapatkan pekerjaannya. Sabar itu penting ya. Nah, harus jelas ya. Selanjutnya adalah problem solving, orang yang bisa membuat jalan keluar. Jadi apa masalahnya yang sering terjadi ya dalam pembuatan berita kah, atau misalnya pembacaan berita kah, ketika interview kah, apanya yang salah. Jadi itu harus kita cepat temukan problem solvingnya ya. Oke. Jadi tidak menyakiti dari kedua belah pihak, harus jelas ya. Pihak satu diuntungkan, pihak kedua juga diuntungkan seperti itu. Selanjutnya teamwork, ingat, jadi dalam proses pembuatan berita itu tidak hanya dia sendiri ya. Kadang-kadang kita dibantu oleh tim, maka ya hargailah kerjasama tim itu dan sering-seringlah berdiskusi dengan mereka ya, walaupun mungkin tidak semuanya ada pintar, tapi kita bisa bekerja sama untuk mencurahkan kemampuan kita, itu yang penting ya. Selanjutnya time management, jadi bagilah waktu. Kadang-kadang kalau kita menjadi pembaca berita itu kadang-kadang waktunya bisa pagi karena on time ya. Pagi sekali gitu, jadi harus dijaga kondisi badannya seperti itu. Jadi waktu-waktu pembuatan berita, istirahat itu harus jelaskan yang baik ya, kalau tidak ada sakit nanti. Word processing bisa juga proses pengolahan dari kata-kata berita, ini kata-kata penyusunan ya, ada kata, ada klausa, kalimat, frase sebagainya. Itu kita harus pandai menuliskan beritanya dengan baik. Selanjutnya bagaimana sih untuk menjadi seorang penyiar radio? Untuk radio, seorang presenter, host and broadcast mass music or talk show on a variety of media. Jadi kalau kita melihat dasarnya pembaca berita itu, jadi mereka mengembangkan ya, jadi mengembangkan diri ya. Jadi biasanya penyedia radio itu dia paham tentang dunia musik ya, talk show ya, atau hal-hal ya yang rapat-rapat dikit seperti itu ya. Nah, the job of a radio presenter is host. Pekerjaan dari penyiar radio itu adalah to host, untuk membantu show on radio. Bagaimana penyiaran di radio melalui internet yang diputar berdasarkan musik gitu ya. Ada percakapan, wawancara, dan juga cerita. Jadi bagaimana cara seorang
ahli IT itu bisa programmernya itu ya, bisa menyusun seperti itu. Oke. Hmm, the presenter is the introductory voice of broadcast and so keep the showing flowing in order to entertain audience. Jadi paling tidak dia presenter itu juga bisa untuk menghibur orang ya. Jadi samping dia fungsinya yang utama adalah informasi, maka yang kegiatan-kegiatan lainnya itu ya bisa ya, bagaimana cara membuat sebuah berita itu juga menghibur atau merayu atau berargumen ya, tergantung bagaimana cara dia berdiskusi ya. The job activity can range for interviewing, introducing, reading news and sport, informing listeners. Jadi pekerjaannya ada begitu banyak ya. Jadi seorang pembaca berita ini misalnya ada wawancara, memperkenalkan, baca berita dan sport, musik sebagainya tentang cuaca gitu ya, dan juga menciptakan bagaimana cara mengontrol percakapan. Jadi selama itu bisa saja tentang seorang pembaca berita itu dia luas ya, memiliki banyak pengetahuan ya, seperti itulah. Ada presenter work mainly in studio nih. Jadi seorang penyiar radio itu mungkin dia bekerja di ruangan yang agak sempit seperti itulah ya. Tapi kadang-kadang dia juga bisa pindah dari ruang ke ruangan gitu ya. Tapi tetap saja dia berada di ruangan yang agak sempit. Beberapa presenter kadang dia bekerja pada radio nasional yang memang memiliki skala yang lebih besar mungkin ya, seperti RRI gitu ya, sudah levelnya hampir seluruh Indonesia gitu ya. Whereas presenter work for local radio station is ada juga penyiar radio itu yang lokal, misalnya seperti radio kampus ya gitu ya, ada juga radio rumah sakit ya. Jadi ada radio lokal ya yang membantu dari radio-radio nasional seperti itu ya. Jadi mulailah untuk bekerja level bawah dulu, tidak ada masalah untuk itu. Radio studio merupakan ruangan yang kecil yang diisi dengan suara-suara atau bunyi yang rekaman ya, teknologi dan peralatan yang biasanya dilakukan atau diselenggarakan dengan suatu bunyi yang akan bekerjasama dengan presenter. Jadi ketika seorang baca berita radio itu dia bicara ya pada santai, nanti ada musik yang mengiringi latar belakangnya ya. Walaupun kadang-kadang ada juga sebuah berita itu tidak boleh dia pakai musik kan, tapi kadang-kadang kalau lagi santai interaksi dengan pemirsanya bisa saja nanti ada iringan musik yang mengiringi dari pembacaan beritanya gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih tanggung jawab dari seorang penyiar radio? Yaitu researching feature that will come up during the radio show. Jadi mencari fitur-fitur berita-berita ringan gitu ya yang akan muncul selama proses radio. Bagaimana sih cara mengembangkannya itu ya, harus banyak membaca, kadang-kadang harus banyak melihat observasi seperti itu ya. Dan juga planning the general direction to show, merencanakan dari petunjuk-petunjuk umum tentang sebuah show. This may including writing and scripting in preparation. Jadi bagaimana sebuah show itu dikemas dengan baik ya, dengan tulisannya dan juga skripnya ya dalam persiapan. Jadi ketika kita membaca nanti tidak ada gagap ya atau pencemas ya, ataupun hilang teksnya itu bermasalah ya. Selanjutnya adalah rehearsing. Kita melakukan ya, ada diskusi, ada feedback ya, ada komunikasi sehingga terjalinlah suatu bentuk komunikasi yang baik antar semua pihak. Meeting guests for the radio program beforehand and discussing online of interview. Jadi ketika nanti kita misalnya ingin bertemu dengan tamu, maka teman-teman nanti harus memperkenalkannya dengan baik ya, ataupun diskusi terlebih dahulu apa hal yang kita bisa lakukan sebelum kita langsung ya atau live.
Jadi atau topik pertanyaan wawancara nanti pastikan kita berikan dulu kepada mereka jadi mereka bisa dapat aware ya atau tahu apa yang akan dibicarakan ya. Oke, sampaikan dengan berita. Selanjutnya working with sound technology team assisting them in sound check ya. Jadi ini yang sering terjadi ya, sebuah radio ya kita bekerja dengan ada diiringi musik ya. Berpandailah dalam menjaga seperti ini, jangan sampai nanti musiknya terlalu keras atau suara kita tidak terlalu dengar gitu ya, atau sudah lama sekali. Jadi ya, perlu teman-teman itu bekerja sama dengan tim ya, sehingga terbentuk suatu apa tim yang baik. Selanjutnya introducing music guest and other feature through the show. Jadi pastikan kita menggunakan musik tamunya, fitur-fiturnya gitu ya untuk mendapatkan suatu show yang baik gitu ya. Selanjutnya ensuring the smooth running of the program. Nah, pastikan semua peralatan di radio ataupun pelaksanaan radio itu sudah betul semua ya. Jadi tidak ada masalah lagi ketika kita tampil nanti. Selanjutnya conducting interview with guests in person on the telephone. Jadi kadang-kadang kita ingin meminta narasumber itu kadang-kadang bisa juga kita bisa secara langsung ataupun direkam gitu ya. Jadi hati-hatilah dalam melakukan wawancara. Kadang-kadang bisa juga nanti saya telepon. Jadi etika, sopan santun gitu ya, harus kita pertimbangkan dengan baik. Kita harus tahu siapa orang yang akan kita lakukan interview seperti itu. Selanjutnya selecting playlist suitable. Jadi pastikanlah kalau ada break nanti lagu-lagu itu sudah kita buatkan dalam bentuk playlist. Lagu-lagu biasanya update ya ataupun sesuai dengan tema siarannya ya. Nah, selanjutnya adalah select reading news, bacalah berita atau cuaca, olahraga, traffic, lalu lintas ataupun laporan-laporan lainnya. Itu penting untuk menambah ilmu ya. Dan terakhir bacalah skripnya dan atau bahkan bisa berimprovisasi. Jadi kalau kita sudah biasa sih tidak ada masalah gitu ya, bisa langsung tampil saja tanpa ada rasa cemas, tanpa ada skrip mungkin bisa. Tapi biasanya orang itu tetap menggunakan yang skrip seperti itu sehingga mereka dapat terbiasa dengan santai untuk menjelaskan ya. Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini tentang radio. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dengan baik ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.